pasukan Harley. Alhamdulillah baru nyampe perbatasan Garut Tasikmalaya. Ini dia perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tunggu lagi nih. Selamat datang Banjarnegara Gilar-Gilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fahmi Idris. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini Fahmi mau trip atau jalan ke daerah Wonosobo bersama komunitas ADV Riders Bandung. Kita tiga hari 2 malam. Mereka tikum di Ranca Ekek, sedangkan Fahmi stay di Astro Nagreg. Mudah-mudahan perjalanan kali ini dilancarkan, dimudahkan, serta tidak ada kendala apapun. Amin amin amin. Next, Fahmi nanti di record lagi pas sudah kumpul semua atau sudah bertemu dengan rekan-rekan ARB. Udah ketemu teman-teman. Posisi saat ini ada di daerah Limbangan. Start berarti jam 7.22. Oh, banyaknya ngabringkeun Ratu Wonosobo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada satu member lagi teman-teman yang nunggu di daerah Gentong. Itu member dari Tasik. Fahmi ini baru pertama kali untuk touring jauh bersama teman-teman ARB. Dan juga mungkin kalau dibilang pakai motor, Fahmi baru pertama kali ke daerah selain Jawa Barat. Jadi mungkin ini menjadi suatu pengalaman bagi Fahmi untuk melakukan perjalanan jauh menggunakan motor. Kalau untuk naik bis, angkutan umum dan juga mobil sih sering ke Jawa. Cuman kalau motor ini baru pertama teman-teman. Serunya gini, kalau di ARB abringkeun slogannya juga. Jadi setiap kita melakukan perjalanan atau touring itu harus ngabring banyakan. Dan juga di perjalanannya tuh nggak terlalu ngebut-ngebut amat, rapih gitu. Paling 60 atau berapa. Mungkin di jalan-jalan kosong sih agak lumayan dikencengin. Wow, pasukan Harley. Yuk duluan aja, CC-nya nggak setara.
meskipun macet, setiap touring lihat Harley itu kayak nyaman loh. Padahal kan kita tahu untuk jalanan di Indonesia ini kalau hari libur itu lamai lancar. Cuman kayaknya dia di setiap di kanan tuh balance gitu, nggak ada mentoknya dulu kayaknya ya. Kami nggak tahu juga sih. Ini baru nyampe di Pasar Lewo. Wah, ini nih kayak gini nih. Nyusul tuh kayak yang pelan gitu, kayak nyusul biasa aja gitu. Kalau jalur selatan ini menuju Jawa itu banyak titik-titik yang bikin macet karena pas banget di pinggirnya itu ya, di setiap jalannya itu ada pasar dan juga persimpangan, sehingga ya banyak macetnya, seperti di Limbangan, di Lewo, juga di Malambong. Nah, kalau arus mudik itu macetnya lumayan macet banget di sini, sehingga polisi selalu melakukan isannya kontraflow. Berbeda dengan jalur-jalur Pantura ya. Tapi Fahmi juga belum nyobain sih jalan Pantura. Next time lah kalau ada rezeki, ada waktu, nyobain jalur Pantura. Yang tadi Fahmi lewat itu Malambong ya teman-teman. Kita sekarang udah jam 8 lebih 3 menit. Nah, rest dulu di daerah Gentong untuk sarapan. Cuman berapa menit atau 1 jam lah paling lama. Next trip lagi. Nanti di tempat istirahat selanjutnya. Nah, di sini nih tanjakan Pasir Jengkol nggak Cijengkol atau apalah nggak tahu. Lumayan tajam juga, curam. Alhamdulillah baru nyampe perbatasan Garut Tasikmalaya. Cuaca hari ini dari Garut sampai sini tuh agak berkabut teman-teman. Enak sih, jadi adem, dingin. Mudah-mudahan gak hujan. Kalau hujan ya sayang juga, Fahmi gak bisa nge-record. Daerah Gentong untuk di hari ini lancar, alhamdulillah. Tapi tetap bagi teman-teman yang lewat sini pakai mobil ataupun motor, tetap hati-hati. Cek kondisi pengereman teman-teman atau kondisi kendaraan teman-teman semua, mulai dari mesin, kelistrikan, serta juga saksis dan lain-lain. Nah, di Gentong tuh banyak truk-truk gede dan juga belokan-belokan tajam, sehingga itu yang bikin macet. Kan kalau truk gede atau mobil-mobil gede pas mau belok kan dia lumayan ngabisin jalur orang lain juga.
Kalau cerah itu indah loh teman-teman. Jalur ini tuh bisa terlihat pemandangan-pemandangan sekitar. Nah, ini ada yang ngerikut. Lubang. Kita rest dulu sebentar di sini. Ya, di pom bensin Gentong. Kita next jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pukul 9. Nanti kita makan itu di daerah Lumbir. Kalau ke Tasik ke bawah teman-teman. Nah, kita lurus menuju Ciamis. Pantesan dari kurang lebih 500 meteran itu macet. Ternyata di sini ada kebakaran atau apa. Soalnya di depan itu ada mobil pemadam kebakaran. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa atau lain sebagainya. Oh, itu innalillahi. Ada orang yang tersengat listrik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kebakaran teman-teman, sampai tutung gitu. Kasihan keluarganya yang ditinggalin. Mudah-mudahan husnul khotimah, orangnya lagi bekerja untuk mencari nafkah keluarganya. Amin. Yang arah ke Tasik pun lihat macetnya panjang banget. Sedang mau dievakuasi mayatnya. Kayaknya baru itu. Sekarang udah pukul 9.48. Kita udah di perbatasan Tasik Ciamis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini tugu perbatasannya teman-teman. Selamat datang Ciamis manis. Enaknya daerah Ciamis tuh kayak gini teman-teman. Udahnya jalannya nggak terlalu macet. Padahal alun-alun loh. Ini jalur utama menuju Jawa. Serta di jalan-jalannya tuh rapih.
Selamat jalan. Kayaknya ini udah masuk Banjar, teman-teman. Menurut Fahmi, kalau kita jalan ke daerah Pangandaran atau Jawa, jalan yang enak dipakai untuk pakai mobil ataupun motor itu dari Banjar, perbatasan tadi Banjar sampai Ciung Wanara. Jalannya tuh udah mulus, lebar, juga banyak likukan-likukan, jadi enak dipakai untuk nyetir ataupun riding juga. Fahmi belum connect dengan teman-teman untuk intercom. Soalnya kan Fahmi datangnya pas masuk di daerah Nagreg. Kalau teman-teman yang lain udah pada connect, ya dibagi-bagi kelompok lah connectnya. Intinya kan setiap intercom itu bisa masuk 6. Nah ini udah sampai objek wisata Ciung Wanara. Satu jalur mulus, enak banget ini teman-teman untuk bejek gasnya. Oh, kalau bisa teman-teman lihat itu tuh, konvoynya panjang. Pami belum ngitung. Kalau yang ikut sih 50 kurang yang ikut ya, tapi untuk motor sendiri itu entah berapa. Kayaknya 50 kurang, karena kan banyak naplokers atau boncengers yang bawa pasangannya. Kalau Fahmi bawa istri Fahmi, kalau trip yang bisa berangkat subuh, pulang ya paling maksimal jam 10 malam lah, nggak bisa dibawa nginep. Soalnya kasihan anak-anak, dan juga kasihan juga untuk yang dititipinnya. Kalau untuk seperti ini 3 hari 2 malam ya sendiri aja. Istri di rumah, mungkin nanti liburan sesudah pulang dari sini. Selamat datang di Kota Banjar. Di depan itu ada lampu merah. Kalau mau ke Pangandaran itu ke kanan, teman-teman. Rencana sudah diinformasikan waktu kopdar kemarin, kita mau anif
ARB kelima itu di Pangandaran. Karena udah beberapa kali enif itu di Bandung. Nah, jalan situ teman-teman untuk ke Pangandaran tadi. Di sini juga di depan bisa. Tapi Fahmi selalu jalan yang tadi di lampu merah tadi untuk ke Pangandaran. Pangandaran Banjar, Yogyakarta Purwokerto. Nah, kita lurus. Nah, di depan itu perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Kalau pagi-pagi kayaknya enak nih, ataupun sore, cuaca cerah. Pernah Fahmi pagi-pagi itu lewat sini pakai mobil. Sebelah sini tuh tersorot ini cahaya matahari pagi. Mudah-mudahan pas direkod oleh Fahmi ini bagus gambarnya. Emang sih cuacanya mendung, tapi untuk riding cuaca kayak gini tuh enak, nggak panas, nggak dingin juga. Nah, ini dia perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Enggak, berarti Fahmi naik motor ke Jawa Tengah itu 2 kali. Lupa waktu kuliah pernah dengan Tito pakai Supra ke Purwokerto sih. Kalau Purwokerto kan masih daerah sini nih, gak terlalu jauh. Sekarang udah pukul 10.29.
Tadi banyak anak-anak Vespa. Ingat si Pebi kalau lihat Vespa tuh. Dulu pernah punya Vespa PS tahun berapa ya lupa lagi. Padahal plat nomornya tuh cantik. Karena Fahminya sih nggak ngerawat, akhirnya yang punya kakak yang punya. Tadinya mau dibeli oleh Fahmi, ya udah oleh kakak dijual, jual murah lagi. Mungkin video yang dibuat Fahmi trip dari Garut, tepatnya trip Road to Wonosobo bersama anak-anak ARB, itu akan dibuat di beberapa part ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen lihat video-videonya dan bisa menghibur teman-teman juga. Kami sih rencana bikin dijadiin berapa ya? Lebih dari 2 lah, 2 part atau lebih dari 2 episode. Lagi dipikir-pikir episode 1 yang mana, episode 2 yang mana, 3 dan 4-nya di mana. Jadi biar cukup juga memorinya, dan mudah-mudahan memorinya nggak koret. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa menikmati perjalanan dengan teman-teman sambil bersilaturahmi dan juga menikmati alam atau jalanan ini. Bagi teman-teman yang belum bisa, Fahmi doakan mudah-mudahan bisa. Oh, sebelumnya Fahmi lupa. Fahmi doakan mudah-mudahan teman-teman dan juga keluarga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Harusnya tadi opening ya. Maklum tadi buru-buru, nggak sarapan, cuman makan 2 suap sama 2 brownies. Padahal istri sudah masakin buat sarapan. Wah, bahaya tuh Fahmi itu. Istri udah capek-capek masakin, dimakannya cuma sedikit. Teman-teman jangan kayak gitu ya. Ini sih Fahmi tadi, 1, bangunnya kesiangan. Kedua, malah nyuci dulu si Galuh nih, karena biar agak seger Galuhnya. Galuh mandi, yang punya pun mandi. Mulai terasa hawa panasnya. Di odometer itu 31 derajat Celcius. Sekarang udah pukul 10.41. Ini masuknya Majenang teman-teman. Sekarang udah pukul 10.52. Bensin udah 2 bar nih habis. Fahmi di keadaan full dari rumah. Nanti kita hitung-hitung full to full ya. Jadi nanti dimana nggak full pas di rumah, Fahmi fullin lagi. Jadi kita habis berapa untuk perjalanan kali ini. Mulai dari rumah full sampai rumah kembali pun harus full lagi. Untuk cuaca di sini 32 derajat Celcius. Lumayan panas juga.
Dari sini kita ambil kiri, jangan lurus. Kalau lurus ke Cilacap. Nah, di sini tuh enaknya kayak gini nih. Kalau di Jawa, lampu merah sebelah mana, berhentinya sebelah mana. Nah, dari sini belok lagi ke kanan. Lurus bisa ke Purwokerto. Di depan kayaknya itu alun-alun Majenangnya. Kalau ke Jawa, Fahmi sekarang lewat tol, jarang lewat sini lagi. Waktu terakhir itu ke Solo, itu emang kalau lewat tol cepet. Berangkat asar, nyampe rumah itu jam 8, jam 9-an. Jadi masuk lewat tol Cisumdawu, nanti tol itu apa yang di Jawa tuh, masuk di daerah Majalengka. Emang cepet sih, terus tol. Ya berhenti di rest area karena ngantuk. Saking cuman bayar tolnya itu tuh lumayan teman-teman. Ya teman-teman harus nyiapin kurang lebih 1 jutaan kalau dari arah masuk Jatinangor atau Tanjung Sari menuju Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Timur nggak tahu, Bapak Fahmi belum nyobain karena kan tol baru sehingga masih mahal. Kalau udah beberapa tahun mungkin sih nggak terlalu mahal. Kayak tol Jagorawi kan itu termasuk tol yang paling murah. Untuk jalanan sendiri di tahun 2024 ini masih terbilang bagus teman-teman. Lewat sini tuh terakhir waktu ada acara di Solo juga sama Muktamar Muhammadiyah, bersama ibu lewat sini pakai mobil. Ya masih seperti ini sih. Madep gitu anak-anak Jet X25. Tadi kita habis rest dulu, makan, sholat, ya, istirahat, kopi-kopi, isoma lah. Sekarang kita lanjut lagi di pukul 1:07 siang teman-teman. Di depan ada pom bensin, kita mau ngisi dulu bensin. Nah, Fahmi juga meskipun yang habis itu 3 bar, tetap mau diisi full lagi, biar nanti nggak ngerepotin teman-teman yang lain. Oh, banyak juga ya anak-anak Jet X25. Jadi emang sih kalau kita touring menggunakan kendaraan yang kita sayangi, contoh kayak Fahmi, kalau ingin menikmati perjalanannya saja, Fahmi lebih enak pakai si Tito atau Ninja RR. Tapi kalau ingin menikmati di setiap objek wisata dan gak terlalu pegel, itu naik ini si Galuh.
Jadi menurut kalian gimana, gimana teman-teman? Lebih enak touring pakai motor apa? Intinya menurut Fahmi, pakai apapun kendaraan yang kita gunakan, kita nikmati itu. Nah, isi bensin dulu. Tadi sweeper kita ngerem ngedadak, jatuh tengah jalan. Alhamdulillah nggak apa-apa. Fahmi baru bisa nge-record sekarang teman-teman. Ininya kameranya tadi bermasalah. Ya, takutnya tadi tidak ada suara eksternalnya teman-teman. Tadi sweeper kita ngerem ngedadak sehingga ngunci, udah mengunci, jatuh. Untung nggak kenapa-napa. Fahmi baru bisa nge-record lagi nih. Tadi di daerah Rumbir isi bensin itu 45.000. Tadi ada spot-spot bagus gak ke-record karena ya kameranya tadi agak bermasalah. Sekarang baru bisa jalan lagi. Kalau nggak salah ini daerah mana ya? Banyumas. Ini udah nyampe Banyumas, Kaliori. Ya. Next, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Kalau teman-teman touring bareng, istilahnya kalau mau jadi RC, officer ataupun sweeper, udah nyantai aja, nggak usah terburu-buru. Apalagi kalau teman-teman seperti tadi, salah satu rekan dari ARB itu full box. Alhasil mungkin takutnya nggak masuk, nyangkut. Nah seperti ini, kalau nggak masuk jangan dipaksain masuk, nyantai aja. Yang penting kita selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah dalam keadaan sehat wa'alfiyat. Amin. Ya, penanggung jawab Ewok sangat ini respect tadi, memberi arahan jangan terlalu terburu-buru karena full box. Selamat datang di Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini udah di Banjarnegara. Di sini tuh ada temen yang dulu bareng-bareng diklat upskilling dari PT Basnas di Banjarnegara. Jalanan di Banjarnegara ini lumayan agak gede, luas ya teman-teman, dan juga pada bagus, sehingga untuk riding ke sini enak. Mudah-mudahan besok pas mau ke Diengnya cuacanya cerah. Dari agenda sih ke Dieng, tapi nanti dilihat sikon bareng bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain gimana, mau ke Dieng atau enggaknya. Intinya tujuan awal kita yaitu ke Wonosobo dulu. Dari Garut sampai sini cuaca gini, tetap mendung.
Ini Tugu lagi nih. Selamat datang Banjarnegara Gilar-Gilar. Dari tadi jalanannya lurus terus. Banyak speeding ini. Mudah-mudahan suara anginnya nggak terlalu terdengar atau ke-record. Lumayan pegal juga ini. Cuman jalanannya saat ini banyak tambalan nih teman-teman. Sekarang pukul 2:43. Posisi ini sudah melewati, tadi itu ada Tugu Selamat Jalan. Tadi kan sebelumnya di Banjarnegara. Jadi ini apa nih? Mandi Raja Kulon. Kalau Fahmi kurang paham ini. Ini udah di Banjarnegara lagi. Kalau tadi itu Banjarnegara apa ya? Kabupaten mungkin ya. Kalau ini kotanya. Kalau di sini ada kayak motonya, gilar-gilar. On the bike. The bike. Habis ngedawat dulu di alun-alun Banjarnegara. Dawatnya lumayan enak. Harga per gelasnya itu 5.000 teman-teman. Kita menuju hotel kurang lebih itu 1 jaman. Nge-es dawet dulu tadi di alun-alun Banjarnegara teman-teman. Dari alun-alun ini menuju hotel itu kurang lebih 1 jaman tadi, diinformasikan oleh Kang Ewok sama Pak Haji Asep. Alhamdulillah sekarang udah jam 3:34 sore. Cuaca tetap masih mendung di daerah Banjarnegara ini teman-teman. Ini udah masuk kotanya nih, banyak lampu lalu lintas. Di Banjarnegara ini banyak yang pakai DX ya, Corolla DX. Jadi inget si Odas. Mobil pertama yang bisa dimiliki oleh Fahmi itu si Odas atau Corolla DX.
Di sini tuh ambil kiri kita. Jalur alternatif sepertinya. Dari alun-alun nggak jauh, beberapa ratus meter lah, ngambil kiri. Oh ini The Pikas. Wah nggak sejam-sejam amat sih, cuma berapa menit. Dari Banjarnegara tuh. Ini tempat kita nginap di The Pikas. Joglo Pikachu. Nginepnya di daerah Banjarnegara. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim.